kita akan panjatkan lagu pujian, mendengarkan lagu pujian, dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh saudara kita, Riko Aprilian Hendrik. Untuk memulai kebaktian malam hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, diiringi oleh lagu dalam hati. Amin. Sebagai lagu buka, kita akan bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 433, Inilah Jamku Berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di acara kebaktian Vesper pada malam hari ini. Bapa, ampunilah kami kesalahan kami yang menyakiti hati sesama kami maupun menyakiti hati-Mu Tuhan. Layakkanlah kami dalam peribadatan kami hari ini Tuhan. Sertailah kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhir. Memberkati juga pembicara pada malam hari ini, Saudara Rico Hendricks, agar firman ini dibawakan, tidak hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian pertama. Lagu pujian pertama berjudul Yesus Hanya Sejauh Doa oleh Nikita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh
Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan. Sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh saudara pembicara, saudara Riko Aprilian Hendrik, saya diminta pembicara kita. Karena yang meminta adalah mama tua, jadi kalau ibu yang minta sulit untuk menolak. Lalu saya menghubungi saudara pembicara. Lalu saya hubungi, saya bertanya, itu jam 5 sore kalau nggak salah. Saya bertanya kepada Riko, saudara Riko, boleh minta sedikit riwayat, kalau dibilang ya, riwayat atau apa yang akan saya bawakan nantilah untuk perkenalan tentang pembicara. Lalu dengan mudahnya Riko pembicara mengatakan, mana-mana atur jo panganaknya. Jadi saya juga bingung lah, saya harus berbicara apa ini ya nanti untuk pengenalan pembicara. Tapi karena yang minta adalah mama tua saya dan kami sudah berteman juga kurang lebih hampir 7 tahun, jadi sekiranya lah ini dapat mewakili kehidupan Riko pembicara. Saya bacakan sedikit ya. Untuk pertama yang saya tahu, beliau lahir dan besar di kota Bandung, menamatkan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di perguruan Advent Cimindi. Lalu beliau setelah tamat dari SMA di perguruan Advent Cimindi di tahun 2014, beliau merantau ke Air Madidi untuk melanjutkan pendidikan sarjana filsafat di Air Madidi. Pendidikan sarjana filsafat agama pada bulan Desember 2021. Kurang lebihnya boleh nanti pembicara klarifikasi atau bagaimana. Lalu setelah tamat dari Universitas Kelabat, beliau sedikit pengalaman beliau tentang di kependetaan. Beliau pernah aktif praktek kependetaan atau di Unclub kami sebutnya lectures di Jemaat Kolongan Sulawesi Utara tahun 2020 dan di Jemaat Sawangan Sulawesi Utara juga di tahun 2021. Dan untuk saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan magistrale atau program magister untuk jurusan Scienza Filosofica atau Sains Filosofi di Università della Calabria di Italia. Dan pada malam hari ini juga keluarga saudara Hendrik ikut hadir dalam peribadatan kita. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam ibadah pendoa Eropa. Kami berharap malam-malam berikut juga kalau berkenan hadir juga. Oke, sedikit mungkin itu perkenalan mengenai pembicara kita pada malam hari ini. Jadi untuk pada malam hari ini pembicara kita saudara Riko A. Hendrik, dia mengangkat judul khotbah tentang doa yang berayat temakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Kepada saudara Riko kami persilakan. Baik, terima kasih atas perkenalan yang begitu lengkap. Oke. Sebelum saya memasuki renungan saya tentang doa, saya mau mengambil sebuah ilustrasi. Yang pastinya kita sering mendengar tentang khotbah doa ini, gitu. Bahwa pendeta manapun pasti pernah berkhotbah, atau baik kita pergi ke gereja manapun, pasti kita sering mendengar tentang khotbah doa ini. Tapi ada sebuah ilustrasi yang menyadarkan kita. Ada seorang nenek dan seorang anak, dan si nenek ini adalah nenek yang setia bergereja pada hari Sabat. Dia selalu datang ke gereja pada hari Sabat, tetapi si anak ini, cucunya nenek ini, dia enggan untuk masuk gereja hari Sabat. Lalu tiap si nenek ini pergi ke gereja hari Sabat, si anak ini diajak, nak, mari Jo, seorang pergi gereja. Lalu si anak ini bilang, nyanda nenek,
apa kita di gereja nanti, katanya. Dia bilang gitu. Lalu si nenek ini pergi ke gereja dengan sendirinya. Dia pergi ke gereja sendiri, lalu setelah dia pulang ke gereja, si anak ini nanya, Nek, emang tadi khotbah tentang apa, so? Lalu karena nenek ini sudah berumur, si nenek ini lupa akan khotbah yang sudah didengarkan. Aduh, nenek lupa, Le. Oke, ada juga. sahabat berikutnya. Hendrik. Iya, Om. Selamat Om. Oke, lanjut kita ke ilustrasi yang tadi. Sahabat berikutnya, si nenek itu pergi lagi ke gereja. Ajak cucunya, Cuk, mari Jo, seorang pergi ke gereja. Lalu si nenek, si cucunya bilang ini, nyanda nenek, apa kita ke gereja, nenek so lupa tentang khotbah tadi yang sudah dikhotbahkan. Lalu si nenek pergi lagi ke gereja dan kembali pulang, si cucu menanyakan lagi, Nek, khotbah yang tadi di gereja tentang apa tuh? Lalu si nenek lupa kembali. Akhirnya di hari Minggu, si nenek ajak cucunya untuk mengambil air. Nenek suruh, Cuk, bawa jotu keranjang yang keranjang jerami. Kalau biasa keranjang itu tuh keranjang yang biasa dipakai untuk piknik di taman. Akhirnya si cucu itu bawa keranjang itu, mau pi mana orangnya? Orang mau pi ambil air for di kamar mandi. Lalu si cucu ini nurut membawa jerami itu, membawa keranjang jerami itu untuk ambil air, lalu pergi ke sungai bersama nenek itu. Lalu setelah pergi ke sungai, si nenek itu bilang langsung, Cuk, ambil joto air, bawa ke rumah. Lalu si cucu itu dengan nurut, dengan tergesa-gesa, dia ambil air, dia lari ke rumah, airnya habis. Lalu si nenek bilang, mari Jo balik ke sungai. Lalu si cucu itu nurut, dengan tergesa-gesa, air itu habis sampai rumah. Lalu si cucu itu bilang pada, apa orang pergi ambil air ini? Oke, si nenek kasih pelajaran kepada cucu ini, lalu nenek ini bilang pada cucu, mana ada lihat tuh keranjang, bagaimana sekarang? Lalu si cucu itu bilang, ini kosong, nggak ada airnya, dan nggak ada yang bisa dipakai untuk di rumah kita. Lalu si nenek ini bilang, tuh pertama kita ambil keranjang, itu keranjang kotor sekali. Tapi ketika ngana kasih cemplung di air, itu keranjang, ngana lihat itu keranjang itu bagaimana sekarang, keranjang itu sudah bersih. Oleh karena air yang mengalir selalu ke keranjang ini. Lalu si nenek bilang, demikian juga dengan nenek ini. Walaupun dia lupa dengan semua khotbah-khotbah yang sudah disampaikan oleh karena usia, oleh karena dia sudah pikun. Tapi apa yang dibersihkan yaitu hati si nenek ini. Tiap hari dia ke gereja, tiap Sabtu dia ke gereja mendengarkan khotbah, tapi hatinya semakin hari semakin dibersihkan, semakin dekat sama Tuhan. Walaupun dia lupa akan isi khotbahnya, tetapi semakin hari hatinya dapat dibersihkan. Demikian juga dalam keranjang itu sangat bersih ketika si anak ini masukkan ke dalam air. Demikian juga khotbah yang akan saya sampaikan. Mungkin kita sering banyak mendengar khotbah tentang doa ini, tetapi mari kita membuka pikiran kita kembali kepada Tuhan, menyendengkan pikiran kita
kembali kepada Tuhan, mungkin kita akan diingatkan dengan khotbah ini, mungkin kita dapat dibaharui makin hari semakin dekat lagi kepada Tuhan. Oke, sekarang kita akan memasuki khotbah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari Sabat-Mu ini. Engkau telah menyertai kami, walaupun dalam online Tuhan, semoga Engkau selalu memberikan Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti khotbah yang nanti akan disampaikan. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di depan salib-Mu Tuhan, agar Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Kami naikkan doa ini dan Yesus dan sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita masuk. Judulnya adalah doa. Boleh next slide. Tante Santi ya yang share screen. Kak Santi. Oke, saya mengambil ayat tema di dalam Yakobus 5 ayat 16. Boleh ada yang membacakan mungkin ayat temanya? Yakobus 5 ayat 16. Yakobus ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke. Dari ayat ini kita melihat bahwa yang pastinya kita semua ini doa-doa yang sudah dilayangkan kepada Tuhan, yang pastinya kita ingin dijawab. Dan yang pastinya kita ingin besar kuasanya. Mungkin doa kita untuk penyembuhan, mungkin Tuhan sembuhkanlah teman kita ini. Mungkin kita ingin dijawab oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya. Sebelum kita berdoa, kita lihat di sini doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Boleh next slide. Doa orang yang benar. Orang yang benar yang bagaimana yang Tuhan maksud di sini? Boleh next slide. Oke. Orang yang benar bagaimana? Yang boleh next lagi. Pertanyaan pada kita semua, boleh next satu kali. Oke. Siapa? Udah terjawab ternyata. Karena di sini ada seorang raja yang begitu berkuasa pada saat itu, yang dia berdoa dan doanya langsung dijawab oleh Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Boleh next slide lagi. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjawab doa Raja Hizkia. Mari kita baca di 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Boleh ada yang baca satu orang? Mungkin Rifana boleh membacakan. 2 Tawarik 32. 2 Tawarik pasal 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Oke. Sampai sini begitu dahsyat kuasa doa dari Raja Hizkia ini. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melawan Raja Asyur. Ketika Hizkia berdoa dan Nabi Yesaya berdoa, Tuhan mengirimkan malaikatnya. Begitu luar biasa yang didoakan oleh Raja Hizkia ini. Boleh next slide, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23-nya. Demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia. Oke. Ayat 22, demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya.
dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Oke, terima kasih. Begitu luar biasa sekali, Tuhan menyelamatkan Hizkia, sampai Tuhan menyelamatkan Hizkia. Oleh karena kuasa doa yang dilayangkan pada Tuhan. Sehingga dia dapat menang dalam pertempuran melawan Raja Asyur. Ada yang ingat, ada kuasa doa yang lain yang Hizkia terima dari Tuhan. Ada yang ingat kisahnya tentang Raja Hizkia ini yang paling terkenal? Ada yang ingat? Om dan Tante mungkin ingat satu lagi kisah dari Raja Hizkia ini yang Tuhan sampai membundurkan matahari. Ada yang ingat kenapa bisa Tuhan membundurkan matahari 10 tapak? Boleh next slide. Ketika Raja Hizkia ini sakit, bahkan sampai mau mati, Raja Hizkia berdoa sama Tuhan. Tuhan, mungkin udah biasa untuk dimajukan 10 tapak, tapi Tuhan mundurkan 10 tapak matahari supaya janji Tuhan nyata di dalam aku dan aku dapat disembuhkan. Boleh ada yang bacakan ayatnya di next slide, coba. Oke. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Di ayat yang kedua kita lihat, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dan dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Boleh next slide lagi. Hizkia berkata, itu perkara ringan yang tadi, sebelumnya. Oke. Mari kita lihat jawaban dari Tuhan. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahad. Kita bayangkan bahwa kuasa doa dari Raja Hizkia ini begitu luar biasa. Bayangkan, matahari yang biasanya terbenam atau terbit oleh karena doa Hizkia bisa dimundurkan oleh Tuhan. Begitu luar biasa doa Hizkia. Secara tidak langsung, boleh set slide selanjutnya. Secara tidak langsung bahwa Hizkia ini adalah dari Yakobus 5 ayat 16, Hizkia ini adalah orang yang benar. Hizkia ini berarti orang yang benar, oleh karena doanya dijawab oleh Tuhan dan sangat besar kuasanya. Bayangkan, matahari aja bisa berbalik. Musuh Raja Asyur dikirimkan malaikatnya untuk meruntuhkan, untuk mengalahkan Raja Asyur. Bayangkan, begitu besar doa dari Raja Hizkia ini, sehingga dari ayat ini, dari Yakobus 5 ayat 16 ini, bagian yang B-nya, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berarti, secara tidak langsung bahwa Raja Hizkia ini adalah raja yang benar, dan orang yang benar. Apa yang dilakukan Raja Hizkia ini, sehingga dia bisa menjadi orang yang benar? Boleh next slide. Mari kita lihat, apa sih yang dilakukan Raja Hizkia ini? Oke. Mari kita lihat, apa yang dilakukan oleh Raja. Boleh next slide lagi. Oke, mari kita lihat di 2 Tawarik
29 ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada saat itu, bangsa Israel dalam kekacauan. Mereka menyembah patung yang dibuat dari emas. Pada saat itu, Raja Hizkia dipilih oleh Tuhan untuk memerintah bangsa Israel. Raja yang begitu muda untuk menanggung tanggung jawab yang begitu besar. Ketika raja itu begitu muda dan untuk menanggung tanggung jawab yang begitu besar, sehingga Raja Hizkia ini melakukan sebuah reformasi yang besar-besaran. Apa sih yang dilakukan oleh raja ini? Boleh next slide lagi. Oke, kalau kita ada kesempatan boleh baca kita di rumah kita masing-masing. Mungkin suatu saat nanti kita akan saudara-saudara akan baca di rumah apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari ayat-ayat ini dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ke-30 sampai ayat 36. Ia menguduskan kembali ibadahnya kepada Tuhan dan ia membuang segala berhala-berhala yang ada di dalam rumah Tuhan dan menguduskan dirinya kepada Tuhan kembali. Kalau kita baca di dalam konteks itu, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika Raja Hizkia ini memerintah, ia mulai kembali menguduskan, beribadah untuk pada Tuhan dan membuang segala berhala-berhala yang ada di rumah Tuhan yang pada saat itu bangsa Israel menyembah. Dan kita lihat juga apalagi yang Hizkia lakukan di dalam 2 Tawarik 30 sampai yang ke-27, ayat 1 sampai yang ke-27, saya mau ambil kesimpulan bahwa ia melakukan perayaan Paskah kepada Tuhan dan beribadah kembali pada Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel mungkin sudah dilupakan oleh berhala-berhala, mereka sudah dilupakan oleh berhala-berhala, sehingga Raja Hizkia membuat suatu reformasi, beribadah kembali pada Tuhan, dan ia melakukan kembali kepada hari raya yang sudah dilupakan oleh bangsa Israel. Oke, di ayat yang ke-2 Tawarik 31 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-19, ia mulai mengembalikan uang perbendaharaan Tuhan. Saya mengambil kesimpulan bahwa ia setia dalam persembahan dan persepuluhan. Kita lihat di sini, bagaimana Raja Hizkia ini bisa disebut orang yang benar adalah dia menguduskan dirinya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dan dia setia dalam persepuluhan dan persembahan. Mungkin ada seseorang di sini memberikan kesaksian pada saya, ketika dia mendapatkan uang yang begitu besar di Eropa ini, nominalnya mungkin besar, tetapi ketika dia berpikir bahwa saya harus mengembalikan ini kepada Tuhan gitu, dalam 10%. Tetapi ketika dia berpikir, kalau misalkan saya dapat uang dari Eropa ini dan saya mengembalikan pada Tuhan di Indonesia, sangat besar banget gitu nominalnya gitu. Nominal itu sangat besar banget uang itu ketika kita kirim ke Indonesia untuk mengembalikan persepuluhan gitu. Mulai berpikir 2 kali ketika dia mendapat berkat yang banyak gitu. Demikian juga Raja Hizkia setia dalam memberikan persepuluhan dan persembahan. Dan ketika yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Advent yang setia dan biarkanlah uang Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan gitu. Jangan kita pikirkan nominal, kalau di Indonesia lebih besar ternyata ya gitu. Tapi kita harus berkomitmen, mulai sekarang kita harus berkomitmen, kembalikanlah Tuhan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Karena bukan hak kita lagi ketika kita mendapatkan uang, karena per 10 itu emang punya Tuhan gitu. Jangan kita memikirkan, kalau dirupiahkan itu sangat besar, tapi biarlah kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan.
Dengan setia, ketika kita memberikan persepuluhan, apa yang kita akan dapatkan begitu jauh lebih besar yang akan Tuhan berikan pada kita. Boleh next slide selanjutnya. Oke, mari kita lihat ayat-ayat ini. Ketika dia sudah melakukan itu semua, di dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 29, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya, untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allah. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bukankah ini yang kita carikan, suatu keberhasilan di dunia ini? Bukankah setiap kita memiliki rencana-rencana yang begitu besar, yang diserahkan pada Tuhan, sehingga kita ingin rencana kita berhasil? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dia melakukan apa yang baik, dia melakukan apa yang jujur, dia melakukan apa yang benar. Ingat, bukan di hadapan manusia dia lakukan itu semua, tapi di hadapan Tuhan Allah. Dia melakukan dengan setia, dia mengembalikan peribadatan pada Tuhan dengan setia, dia memberikan persepuluhan dengan setia. Bukan untuk manusia, bukan untuk menjadi besar di hadapan manusia, tetapi untuk Allah kita, untuk Tuhan kita. Sehingga janji Tuhan menjadi bagian kita. Segala usahanya berhasil. Bukankah itu yang kita inginkan? Setiap rencana-rencana yang sudah kita rencanakan, setiap rencana yang besar yang kita serahkan pada Tuhan, bukankah kita inginkan usaha itu supaya berhasil? Bukankah itu yang kita harapkan? Boleh next slide lagi. Oke. Apa yang dilakukan Hizkia dari ayat-ayat tadi? Boleh next slide lagi. Dia melakukan apa yang baik. Next lagi. Apa yang jujur? Next lagi. Apa yang benar? Inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk turun mengalahkan Raja Asyur. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memundurkan 10 tapak matahari. Inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang jujur di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia dia lakukan, tapi di hadapan Tuhan. Artinya, dengan setia walaupun dia tidak dilihat oleh orang, walaupun dia sedang sendirian, ia tetap melakukan apa yang baik, ia tetap melakukan apa yang jujur, dan apa yang benar. Oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan. Boleh next slide lagi. Saya ada satu kutipan dari Ellen G. White. Boleh. Oke. Di sini kita lihat sejak zaman Daud tidak ada raja yang memerintah yang telah membangun kerajaan Allah sedemikian hebatnya dalam masa kemurtatan dan keputusasaan selain daripada yang dilakukan oleh Hizkia. Raja yang hendak mati itu telah melayani Allahnya dengan setia dan telah menguatkan keyakinan bangsa itu terhadap Yehova
sebagai Raja Agung mereka, para nabi dan raja, halaman 194, paragraf yang keempat. Kita lihat di sini bahwa tiada raja sejak zaman Daud yang mereformasi seperti Raja Hizkia. Raja yang setia, raja yang jujur, raja yang benar di hadapan Tuhan. Saya mengambil kesimpulan, boleh next. Boleh next slide. Jadi, di dalam Yakobus 5 ayat 16, kita sudah tahu ayatnya. Back dulu tadi. Yakobus 5 ayat 16. Oke, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita lihat di sini, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar seperti apa? Mari kita lanjut, next slide. Oke, orang benar yang seperti apa? Orang benar yang seperti Raja Hizkia. Orang benar yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan kita. Tuhan alam semesta. Tuhan yang kita agung-agung, atau Tuhan yang kita sembah. Bukan di hadapan manusia dia melakukan, tetapi di hadapan Tuhan. Walaupun manusia tidak melihatnya, tetapi dia selalu melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lanjut lagi untuk panggilan. Oke. Langkah awal yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah, mari kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Langkah awal yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Boleh ada yang membacakan 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dua Raja-Raja 18 ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Amin. Oke. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia disebut oleh Tuhan, dia adalah orang yang benar. Apa langkah awal yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia adalah membuang segala berhala-berhala. Mungkin berhala-berhala yang dulu adalah penyembahan pada patung-patung atau yang lainnya. Raja Hizkia itu tembok-tembok. Raja Hizkia telah membuang itu semua. Telah membuangnya. Mungkin berhala-berhala yang dulu sama berhala-berhala yang sekarang berbeda. Contoh simpelnya, waktu. Apakah kita sudah melakukan waktu dari yang Tuhan beri 24 jam, 1 jam saja Tuhan minta untuk beribadah padanya? Mungkin ini mengingatkan juga kepada saya. Panggilan juga kepada saya. Saya juga terkadang lupa untuk 1 jam aja untuk beribadah sama Tuhan gitu. Tuhan minta hanya 1 jam aja gitu. Dalam 24 jam Tuhan minta cuma 1 jam aja untuk beribadah kepada Tuhan. Tiap pagi kita sudah diberikan, orang-orang Advent ini kita sudah diberikan untuk
membaca renungan pagi, apakah kita sudah mengingat akan hal itu, atau orang-orang Advent ini sudah diberikan renungan malam atau sekolah sahabat pada malam hari? Apakah kita sudah setiap hari kan sekolah sahabat itu diberikan bukan cuma hanya untuk hari Jumat aja kan, tetapi setiap hari ada harinya kan di sekolah sahabat. Pelajaran sekolah sahabat hari Sabtu ada harinya, pelajaran sekolah sahabat hari Minggu ada harinya, pelajaran sekolah sahabat hari berikutnya ada harinya. Tetapi terkadang kita sebagai orang-orang Advent, tunggu deh, belajar di hari Jumat aja kalian, sistem kebut semalam gitu, supaya nanti hari Sabat saya siap untuk memberikan tambahan di acara sekolah Sabat gitu. Itulah, apakah kita sudah lupa akan hal itu gitu. Hizkia sudah menghilangkan segala berhalanya. Hizkia sudah menghilangkan segala berhalanya di masa lalu, seperti patung-patung. Tetapi mau nggak sih kita sebagai orang Advent pada zaman ini, mungkin berhala kita berbeda dengan Hizkia zaman dulu. Di dalam waktu 24 jam, apakah waktu kita lebih lama menggunakan handphone ini atau lebih lama memegang Alkitab gitu? Ini yang harus menjadi pertanyaan pada dalam diri kita masing-masing. Ada yang ingat Matius 6 ayat yang 33? Ada yang ingat? Matius 6 Carilah dahulu. Ya, terima kasih. Boleh ada yang bacakan Matius 6 ayat 33? Mungkin Oma Sarah boleh bacakan. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Oke, terima kasih. Nah, ini sukses. Setiap rencana Tuhan Tuhan dulu. Yang kita kerja itu hanya sukses tapi dulu baru mari kita doa rencana apa yang kita dapat semuanya berasal oleh kita menjadi orang yang benar di hadapan ada di hadapan kita menjadi mungkin berkomitmen berdoa. Tuhan kami yang berkenan segala ingatkan di dekat untuk doa dan agar setiap rencana yang sudah kami dapat kami Tuhan kami ingin membuat dari hati ini kami ingin untuk dan selalu mendahului untuk mengatakan doa Tuhan berbendahara bersama ini di hadapan Tuhan. Doakan semoga engkau untuk kami tidak dibuatkan untuk tetap menghadapi tidak selamat
Tuhan Yesus berkati. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan melalui Raja Hizkia. Biarlah kita semua dapat menjadi orang yang benar, bukan hanya di mata manusia, melainkan di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan lagu pujian kedua. Lagu pujian kedua akan berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Persilakan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
Amin. Terima kasih. Sebelum doa tutup rangkaian ibadah kita yang akan dibawakan oleh Saudara Riko dan diikuti oleh doa Bapa kami, kita akan bernyanyi lagu tutup dari lagu Sion edisi lengkap nomor 244, Hiduplah Dalam Aku. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku mau padamu segala masalahku. Hiduplah dalam aku, tuntunlah jalanku. Agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, dosa dihapuskan. Hadirat-Mu nyatakan dalam aku, Tuhan. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Diriku aku serahkan, turut kehendak-Mu. Sedia melakukan segala perintah-Mu. Aku takkan melawan atau mengeluh, karena Engkau menuntun di dalam kasih-Mu. Sekarang aku menunggu panggilan-Mu, Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam Bisa minta tolong doakan juga, yaitu pemilihan di Belanda, pemilihan partai dari pemerintah ya. Siapkan. Kami yang baik, segala kebaikan kami ingin telah kehidupan pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami akan berarti tolong berkati masing-masing tingkat di dalam kehidupan kita. Kami terus mendoakan Tuhan komitmennya baik dan yang akan dilakukan pemimpin yang hidup menjadi dalam kehidupan dan setiap kebijakan akan ikan semoga itu dapat keuntungan pada kami masing-masing dan setiap akan ibadah juga menjadi kita yang
kami dapat bebaskan dari segala kesulitan kita untuk dan kami setiap kami semoga mungkin ini ada atau mungkin dalam masa ini mereka tolong sama dengan kami dan kami ini dan ikutkanlah bukan hari ini makanan kami ya punyalah kami tapi ini salah dan membawa tanah daripada kami kerajaan dan selama-lamanya. Amin. Amin. Rangkaian ibadah Vesper kita telah selesai. Biarlah peribadatan kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk selanjutnya, untuk ucapan terima kasih, kami serahkan kepada Kak Santi Sanderling. Terima kasih, selamat malam, selamat sabat. Selamat malam buat kita semua. Mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Luna? Silakan. Terima kasih Riko Hendrik untuk mengingatkan kita selalu berdoa, memperbanyak doa. Terima kasih. Terima kasih juga host. Dan walaupun cuaca tidak bersahabat, tapi acara ini bisa berlangsung. Walaupun sedikit pas berdoa, Riko, kita kurang mendengar, tapi kita yakin percaya, kita doa. Ya, terima kasih juga untuk semua yang hadir. Siapa Sheila Simon? Kayaknya saya baru pertama kali. Maaf. Amang Boru Jaminai Baho, keluarga Manurung, Yuli, Kayuliko, Berdeke, Mai Marbun. Udah lama kayak Mai nggak bertegur sapa. Dan siapa lagi? Keluarga Daud, keluarga Hendriks yang di Bandung. Terima kasih ya sudah begadang. Morgutus, Tante Susan, dan siapa lagi tadi sih ada sekitar 20 ya. 20 lumayan. Ya 18 atau 20 tadi. 19, 20. Oke. Tante Sarah, Tante Kori. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Ya, kita terima bisa. kasih Tante Luna. Grace, Selamat Tante sahabat Grace. semuanya. Selamat sahabat semua. Terima kasih. Semuanya.